Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah masjid Soleha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang Al-Fiqhul Muyassar, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan yang tertunda dari pekan kemarin, yaitu dalam permasalahan ma tukrahu imamatuhu, yaitu imam yang dimakruhkan. Kalau kemarin kita sudah belajar siapa yang paling afdal untuk menjadi imam, kemudian bab selanjutnya siapakah yang diharamkan untuk menjadi imam, sekarang yang dimakruhkan untuk menjadi imam. Yang pertama di sini mu'allif menyebutkan orang yang tidak boleh, maksudnya makruh menjadi imam adalah al-lahan. Al-lahan, yaitu wa huwa katsirul lahni wal khati'i fil qiraah, yaitu orang yang sering salah kalau dalam membaca Al-Qur'an. Lahan, saya ulangi, adalah orang yang sering salah dalam membaca Al-Qur'an. Wa hadza fi ghairil Fatihah. Namun ini di selain surat Al-Fatihah. Jadi dia salah bacanya di selain surat Al-Fatihah. Kalau salahnya di surat Al-Fatihah berarti jatuhnya ke haram. Dia nggak boleh jadi imam. Tapi kalau selain Al-Fatihah hanya sampai derajat makruh. Al-Fatihahnya benar, tapi misalnya surat setelahnya ada salah-salah dikit lah. Itu namanya al-lahan yang dimakruhkan. Dia masih boleh jadi imam tapi makruh. Amma lahnu fil Fatihah bima yuhilul ma'na fala tasihhu ma'ahu shalah. Adapun orang yang lahan, yang salah baca di dalam surat Al-Fatihah, yang salahnya tersebut bisa merubah makna Fatihah, fala tasihhu ma'ahu shalah, maka kita tidak sah salat di belakangnya. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya imam tidak boleh salah dalam membaca Al-Fatihah. Wa dzalika liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum. Karena dalilnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum dipimpin oleh seseorang imam yang aqra'uhum, maksudnya yang paling jago, paling pintar dalam hal Al-Qur'an dan juga fikih salat. Jadi poinnya, kalau orang salah-salah baca di selain Al-Fatihah, maka dia makruh. Adapun kalau di Al-Fatihah jatuhnya haram. Kita tidak sah salat di belakang orang tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini beliau mengatakan man amma qauman wa hum lahu karihun. Yaitu seseorang dia ngimami suatu kaum padahal kaum tersebut enggak suka sama dia. Jengkel sama orang tersebut. Au yakrahuhu aktsaruhum, atau mayoritas orang, tidak semua tapi mayoritas enggak suka sama imam tersebut. Ini makruh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan tidak disukai. Kita baca dulu dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang salatnya itu
tidak akan naik meskipun hanya di atas kepalanya. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama, maksudnya ini dia sholatnya tidak berpahala. Sholatnya sah, tapi tidak berpahala. Dalam riwayat lain, tidak sampai atas telinga. Ini tadi dikatakan tidak nyampe atas kepala, tidak lebih dari kepala. Dalam riwayat lain sampai ke telinga aja. Poinnya di sini sholatnya enggak berpahala, tapi dia sah sholatnya. Kata Nabi SAW salah satunya adalah rojulun amma qauman wahum lahu karihun, yaitu seseorang yang dia jadi imam, tapi kaumnya tidak suka sama dia. Ini orang ini sholatnya tidak sampai ke atas langit, artinya tidak berpahala. Berkaitan dengan di sini tadi beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan ada 3 orang kan. Di sini karena bab tentang sholat, maka beliau hanya menyebutkan tentang sholat. Yang 2 lainnya, yaitu al-abdul abid hatta yarji, yaitu budak, dia kabur dari tuannya. Budak ini kalau dia kabur dari tuannya, maka sholatnya itu tidak berpahala sampai dia balik kepada tuannya. Mungkin hamba sahaya yang kabur. Kemudian yang ketiga, ini Anda pengen sengaja Anda baca biar tanbih. Imra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhitun. Itu seorang wanita yang suaminya tidur dalam keadaan mangkel sama istrinya tersebut. Sengaja saya baca. Seorang wanita yang suaminya tidur dalam keadaan mangkel sama istrinya tersebut. Maka wanita seperti ini, kata Nabi SAW, sholatnya tidak sampai ke atas langit, hanya sebatas kepala. Artinya tidak berpahala. Sah tapi tidak berpahala. Makanya ibu-ibu, para istri, hati-hati. Jangan sampai membuat suami marah. Kalau suami yang salah, istri mending ngalah. Biar nggak jadi masalah. Bapak-bapak senang kalau begini. Kita kembali tadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang imam itu kalau dibenci sama kaumnya maka sholatnya makruh. Apa berkaitan dengan yang tidak disuka di sini? Maksudnya di sini kalau cuma 1-2 orang yang tidak suka itu tidak dianggap, bukan masuk hitungan. Yang menjadi hitungan mayoritas atau semua jamaah. Mayoritas atau semua jamaah. Coba Anda baca. Dijelaskan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad, beliau mengatakan, idza karihahu wahidun au isnan au salasah fala ba'sa. Kalau yang benci cuma 1, 2 atau 3 orang ini enggak dianggap. Hatta yakrahuhu aksarul qaum. Sampai yang benci itu mayoritas jamaah. Wa in kana dzadinin wa sunnatin fakarihul qaum lidzalik lam tukrah imamatuhu. Tapi kalau yang dibenci ini orang yang agamanya benar, terus sunnahnya juga benar, maka itu juga tidak dianggap kata imam. Jadi misalnya begini, ini ada imam jenggotan, celananya cingkrang, ngimam. Terus jamaahnya nggak suka, ini orang kok aneh gayanya, sholatnya lama lagi. Gitu, biasanya kayak gitu. Maka yang kebencian seperti ini tidak dianggap karena ini orang benar di atas kebenaran. Dia punya agama dan dia sedang menjalankan sunnah. Ini pendapat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa hadza madhhabus Syafi'i dan mazhab Syafi'i juga mengatakan demikian. Intinya yang tidak disukai itu berkaitan, kalau berkaitan dengan agama maka tidak dianggap. Wa ala hadza fa idza kana dzadinin fakarihul qaum di dinihi lam tuqra imamatuhu. Maka kalau ada imam yang agamanya bagus tapi enggak disuka oleh jamaah, maka ini tidak dianggap. Li'anna karahatahum lahu bighairi haq. Karena kebencian tersebut, tidak suka tersebut tidak berdasarkan di atas hak, tidak di atas kebenaran. Amma idza karihuhu li khalali fi dinihi fa innahu yukrahu lahu an ya'ummahum li anna karahatuhum lahu fi hadhil hal bihaq. Beda lagi kalau memang ini imamnya enggak benar. Misalnya imamnya suka judi misalnya. Atau suka pokoknya berbuat fasik, kefasikan lah.
kemudian jamaahnya nggak suka, ini benar, termasuk dalam hadis tersebut. Maka dia makruh untuk menjadi imam. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan mazhab Syafi'i. Namun di sana ada pendapat lain. Dan ini Masya Allah pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Anda bacakan. Ini pendapatnya dulu. Idza kariha aksarul ma'mumin imamatu imamin muayyanin fayakrahu ayyamahum mutlaqan hatta law kanat karahatuhum bighairi haq. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya meskipun imamnya ini di atas hak, di atas kebenaran, di agamanya benar, sunnahnya benar, tapi kalau nggak disukai sama jamaah, dia nggak boleh jadi imam. Kenapa? Karena Imam Taimiyah mengatakan sholat jamaah itu tujuannya untuk menyatukan hati jamaah, untuk menyatukan hati jamaah. Jadi meskipun ada imamnya bagus misalnya, imamnya, tapi itu kan nggak mungkin. Ada imam bagus, kemudian nggak disukai sama semua jamaah, maka sebaiknya dia tidak usah jadi imam karena akan menimbulkan perpecahan di antara jamaah itu sendiri. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan salat jamaah itu untuk ta'liful qulubil muslimin, untuk menyatukan hati kaum muslimin. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan meskipun si imam pintar agamanya dan yang lainnya, tapi kalau nggak disukai jamaah, mending dia mundur. Dia cari imam yang jamaah sepakat sama imam tersebut. Bahkan beliau mengatakan, "Lau kana bainal imam wal ma'mumin mu'adatan fi jinsi mu'adati ahli al-ahwa wal madahib, lam yasuq lahu an ya'ummahum, li'anna fi dzalika munafatan li maqsudi salati jamaah." Meskipun permusuhan antara jamaah sama imamnya tersebut berkaitan dengan hal-hal dunia misalnya. Misalnya lagi musyawarah mungkin di komplek mungkin lagi ngatur jadwal malam apa gimana, ribut, akhirnya jamaahnya nggak suka sama imamnya ini kan masalah dunia, bukan masalah agama. Kata Ibnu Taimiyah, dia mending nggak usah jadi imam. Bahkan masalah mazhab, misalnya imamnya mazhabnya beda sama imamnya sama jamaahnya, maka mending dia nggak usah jadi imam. Allah taala alam, kayaknya pendapatnya Ibnu Taimiyah ini lebih kuat karena tujuan dari salat jamaah itu sendiri adalah buat menyatukan kaum muslimin. Kalau ada rasa nggak enak, bisa jadi nanti ada jamaah yang sholat di masjid lain, akhirnya jamaah jadi terpecah. Wallahu taala alam. Ini yang keberapa tadi? Kedua, yaitu seorang yang jadi imam tapi nggak disukai sama jamaahnya. Kemudian yang ketiga yaitu man yukhfi ba'dul huruf wa la yafsah. Wa kadza man yukarrir ba'dul huruf. Ini intinya orang dia gagap. Intinya kembali ke yang nomor satu tadi, lahan, salah baca. Dia gagap. Misalnya dia baca kal fa, dia baca huruf fa jadi fa. Kan ada biasa orang kayak gitu. Dia baca ta jadi tam. Di sini beliau mengatakan intinya ini orang gagap. Jadi mungkin alhamdulillah jadi dudu kayak gitu. Jadi double ini namanya termasuk dalam bentuk lahan. Maka orang seperti ini juga makruh untuk dijadikan imam. Wallahu taala. Jadi di sini beliau hanya menyebutkan 3 orang. Yang pertama tidak apa? Lahan di selain Al-Fatihah. Yang kedua adalah imam yang dibenci sama jamaah, makmumnya. Kemudian yang ketiga, orang yang gagap. Dia nggak boleh jadi imam, hanya makruh. Tapi kalau dia jadi imam, terpaksa sholatnya tetap sah. Wallahu ta'ala. Kemudian pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan maudhi'ul imam minal ma'mum. Yaitu posisi imam sama makmum. Di sini mu'alif mengatakan, as-sunnah taqaddumul imam alal ma'mumin. Sunnahnya, imam itu di depan, makmumnya di belakang. Fayaqifuna khalfal imam idza kanu isnain fa aktsar. Maka makmum kalau jumlahnya 2 atau lebih dari 2 bahkan atau lebih dari 3, lebih dari 2, maka dia posisinya di belakang imam. Jadi imam baru makmum. Kalau posisinya 2 ke atas. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati taqaddam.
Karena Nabi SAW dahulu kalau hendak sholat, beliau maju. Wa qama ashabuhu khalfah. Dan para sahabatnya berdiri di belakang Nabi SAW. Wali Muslimin wa Abi Dawud, ini hadis dalilnya, anna Jabiran wa Jabbaran waqafa. Dulu pernah sahabat Jabir sama Jabar salat bersama Nabi SAW. Ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi. Maka ketika salat tersebut, entah siapa yang di kiri kanan, intinya Jabir dan Jabarnya salah seorang dari mereka, ada yang di kanan, ada yang di kiri Nabi SAW. Jadi berjejer. Fa akhadha bi aydihima hatta aqamahuma khalfah. Maka ketika itu, ketika mereka salat di samping Nabi SAW di kiri dan kanan, maka langsung Nabi SAW tarik kedua tangannya, taruh di belakang, mundurin siapa? Jabir sama Jabar. Nabi SAW mundurin. Ini menunjukkan bahwasanya posisi jamaah yang dua lebih ke atas itu tempatnya di belakang Nabi SAW. Tadi dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi megang tangan Jabir sama Jabar, ditarik ke belakang, mundur. Ini dalil bahwasanya seseorang dia boleh bergerak kalau lagi butuh. Kalau ada maslahatnya dia boleh bergerak dalam sholat. Ingat, kalau ada maslahat. Bahkan itu bisa jadi sunnah, karena memang dia harus mundurkan sahabat tersebut. Intinya kalau ada kebutuhan dalam sholat, boleh kita bergerak. Allahu ta'ala alam. Kemudian juga di antara dalilnya, wali qauli Anas radhiyallahu anhu, lamma shalla bihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam fil bait, thumma ya'ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu khalfahu fayusalli bina. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan dia pernah sholat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi di depan, kemudian Anas sama ada seseorang, kemudian di belakangnya para wanita. Intinya di sini dalil menceritakan tentang posisi makmum kalau jumlahnya dua lebih ke atas. Wallahu ta'ala alam. Jadi posisinya di mana, Pak? Di belakang. Wa yaqifur rajulul wahid an yaminil imam muhadiyan. Sekarang gimana kalau jamaahnya cuma satu orang? Jamaahnya cuma satu orang. Maka di sini muallif mengatakan yaqifur rajulul wahid an yaminil imam muhadiyan. Maka jamaahnya tersebut berdiri di samping kanan imam secara sejajar. Muhadiyan. Muhadiyan itu sejajar. Jadi persis kayak satu shaf. Dalilnya apa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam adara Ibnu Abbas wa Jabiran ila yaminihi lamma waqafa an yasari. Dalilnya apa? Karena pernah kejadian kepada Jabir dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Ibnu Abbas pernah salat di kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kemudian Ibnu Abbas salat di samping kiri, kemudian ketika salat Nabi narik tangannya, diputar ke kanannya, dipindahin intinya. Pindah ke samping kanan. Dalam riwayat lain Nabi pegang kepalanya. Kepalanya dibuat mundur ke samping kanan. Dan ini kejadian ini dialami oleh Ibnu Abbas dan siapa tadi? Dan Jabir. Jabir dan Ibnu Abbas pernah dibegitukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kalau cuma satu orang, posisinya di kanan dan sejajar. Kenapa saya katakan sejajar? Memang sebagian ulama mengatakan mundur sedikit kan? Mundur sedikit. Tapi yang benar sejajar. Karena Nabi tidak mengatakan, Ibnu Abbas tidak menceritakan disuruh mundur, enggak. Tapi sejajar. Persis seperti satu shaf. Persis seperti satu shaf. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di sini beliau mengatakan, wa yasihhu wuquful imam wasatul ma'mumin. Di sini beliau mengatakan, imam kalau berada di tengah-tengah jamaah, itu juga sholatnya sah. Misalnya jamaahnya dua, makmumnya dua, imamnya satu. Kalau sholatnya sejajar, itu juga sah, kata mu'alif di sini. Lianna Ibnu Mas'udin shalla baina Alqamah wal Aswad wa qala, karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat, dia pernah sholat sama muridnya, yaitu namanya Alqamah sama Al-Aswad. Sholatnya dibikin berjejer, 3 orang berjejer. Ibnu Mas'ud jadi imam,
kanannya entah Alqamah atau kirinya Al-Aswad. Kemudian ketika itu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al." Demikianlah saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat demikian. Jadi Ibnu Mas'ud menceritakan saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat demikian. Artinya sejajar. Imam sejajar dengan makmum. Ini dalilnya dari perkataan Ibnu Mas'ud. Namun di sini mu'alif mengatakan, dikasih ta'liq sama dia. Lakin yakunu dzalika muqayyadan bihalid darurah. Namun ini hanya boleh kalau dalam keadaan darurat. Kalau lagi butuh, misalnya masjidnya sempit atau tempatnya memang gimana, pokoknya yang membutuhkan memang harus sejajar. Kata mu'alif di sini boleh. Tapi wa yakunu afdal wal wuquful alfal imam. Namun yang lebih afdal, lebih utama, makmumnya itu di belakang imam. Jadi kalau intinya kalau ada kondisi darurat, kita mungkin misalnya lagi misalnya kayak di kereta kan biasanya sempit tuh, di kereta, di gerbong, mau sholat jamaah, nggak bisa mundur duanya, ya sudah bertiga jejer rata, itu nggak masalah. Wallahu taala alam. Kemudian beliau membahas tentang wanita. Wa takunun nisa'u khalfas sufufir rijal. Adapun safnya para wanita di belakang safnya para jamaah laki-laki. Di hadits Anas radhiyallahu anhu, safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Dia mengatakan, ada hadis dari Anas bin Malik, saya pernah salat sama sahabat di dalam rumahnya, dan waktu itu saya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama seorang yatim, kemudian di belakang ada para wanita. Ini dalil bahwasanya para wanita itu di belakang shaf para lelaki. Jadi berkaitan dengan posisi makmum tadi kita sudah bahas, ada 3 hal. Kalau salat makmumnya satu, berarti posisinya di kanan dan sejajar. Kalau makmumnya lebih dari satu atau misalnya 2 atau lebih, maka posisinya yang afdal ada di belakang imam. Namun kalau kondisi mendesak, darurat, boleh dia sejajar sama imam dan sholatnya tetap sah. Kemudian posisi ibu-ibu, para wanita di belakang shaf para lelaki. Wallahu taala alam. Bagaimana kalau makmumnya di sebelah kiri? Cuma 2 orang, makmum sama imam. Makmumnya cuma satu. Terus makmumnya sebelah kiri. Ini disengaja sholat di sebelah kiri. Ini gimana? Sholatnya sah apa enggak? Si makmum sholatnya sah apa tidak? Allah taala alam, yang benar tetap sah. Yang benar tetap sah, hanya makruh. Kenapa sah? Ini khilaf yang para ulama. Dalilnya sama, tapi hasilnya beda. Dalilnya sama, hasilnya beda. Yang mengatakan bahwasanya salatnya makmum satu orang yang tidak sah sebelah kiri, dia mengatakan buktinya tadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas disuruh minggir ke kanan, ya kan? Maka ulama yang mengatakan sah, dia bilang enggak, itu bahkan itu dalil menunjukkan bahwasanya salatnya dia sah. Bagaimana cara istidlalnya? Kalau tidak sah, pasti Nabi suruh batalin, suruh ngulang. Paham? Kan tadi salatnya di kiri. Terus Nabi suruh pindah ke kanan. Kata ulama yang mengatakan salatnya sah, dia mengatakan kalau dia salatnya tidak sah tadi di kiri, harusnya Nabi suruh batal, terus takbiratul ihram, ulang lagi kan. Tapi ternyata tidak. Nabi hanya suruh pindah ke kanan dan salatnya tidak suruh diulang. Ini menunjukkan kalau dia salat di kiri imam, itu salatnya tetap sah, cuman makruh. Yang afdal di sebelah kanan. Kemudian gimana kalau makmum di depan imam? Makmum di depan imam. Gimana? Para ulama khilaf, banyak pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang makruh. Yang benar Allah taala alam,
Kalau darurat, boleh. Ini seperti jadi di Masjidil Haram atau di tempat masjid-masjid sempit misalnya. Itu boleh kata para ulama. Dalilnya apa? Kalau sebagian rukun atau kewajiban sholat bisa jatuh, bisa gugur kalau lagi darurat, maka yang dibikin seperti ini juga, ini kan hukumnya, hukum hukum makmum di belakang imam itu hanya sekedar wajib. Kalau lagi darurat, hukum wajib tersebut bisa gugur. Kalau lagi dibutuhkan atau lagi gugur, bisa darurat, maka hukum tersebut bisa gugur. Seperti orang sholat, misalnya nggak bisa berdiri. Kan boleh duduk. Akhirnya rukun qiyamnya gugur gara-gara dia tidak mampu untuk berdiri. Akhirnya dia boleh sholat duduk. Nah, kita kiaskan juga dengan ini. Kalau dia nggak benar-benar nggak dapat tempat di belakang, ke samping, ke depan, ke samping, ke belakang nggak bisa dapat tempat, akhirnya dia maju sedikit depan imam karena darurat, kata para ulama ini boleh. Tapi ingat dengan catatan karena darurat. Antum lihat di Masjidil Haram, imamnya di mana, Pak? Imamnya di mana? Di belakang. Di depan itu orang sholat di depan Ka'bah. Imamnya masih di belakang. Kenapa? Karena darurat. Kondisi lagi ramai. Tapi kalau di Indonesia insya Allah kosong. Masjidnya sepi. Masjid zamannya sepi kecuali sholat Jumat. Allahu ta'ala. Kayak sebagian ustadz dicerita pakai bahasa Jawa. Dia mengatakan ini masjid Indonesia. Kan kaum musliminnya ini banyak. Mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Kalau semua kaum muslimin sholat di masjid, maka beliau mengatakan, ini masjid kebak katanya. Masjidnya full, penuh. Iya, kaum muslimin di Indonesia banyak. Tapi ternyata kalau kita sholat hanya 2 saf, 3 saf. Nah, demikianlah kondisi kita di Indonesia Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kaum muslimin. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ma yatahammaluhul imam anil ma'mum. Apakah yang ditanggung oleh imam dari makmum? Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al imamu dhamin. Imam itu yang menjamin. Dia seorang penjamin. Al imamu dhamin. Imam itu penjamin. Dia yang menanggung. Ada beberapa yang dia nanggung dari makmumnya tersebut. Di sini beliau mengatakan yatahammalul imamu anil makmum al qira'ata fi shalatil jahriyah. Imam itu menanggung bacaan makmum ketika sholat jahriyah. Saya ulang, imam menanggung bacaan makmum ketika sholat jahriyah. Di hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa idza qara'a fa ansitu. Kalau imam sedang membaca, fa ansitu, maka diamlah. Diam sambil menyimak. Ansitu itu diam sambil menyimak. Kemudian di hadis lain, man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu bacaan baginya. Jadi maksudnya seseorang siapa yang menjadi makmum, maka bacaan makmum itu bacaan imam itu sebagai bacaan makmum. Ini dalilnya. Karena kita sudah bahas kemarin di awal-awal kitabus shalah bahwasanya baca Al-Fatihah itu para ulama khilafnya panjang. Khilafnya luas, panjang. Dan lebih benar wallahu taala alam kalau kita menggabungkan dalil. Karena sebagian dalil mengatakan la salata bi ghairi Fatihah. Kata Nabi, tidak ada salat tanpa membaca Al-Fatihah. Maka sebagian ulama memakai dalil ini mengatakan enggak, makmum juga tetap baca Al-Fatihah. Tapi ada dalil lain seperti dalil ini mengatakan man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah. Maka kalau kita punya imam, maka bacaan imam itu bacaan makmum. Maka dalam kaidah usul fikih, kalau ada dalil-dalil bisa digabungkan, maka kita gabungkan. Kita nggak ngambil satu dalil dan satu dalil enggak. Tapi kita ngambil dalil semua, kemudian kita gabungkan. Maka yang benar Allah Ta'ala alam, seorang makmum, kalau dalam sholat jahriyah, tidak wajib bagi dia untuk membaca Al-Fatihah. Dan tidak wajib bagi dia membaca surat-surat yang setelah Fatihah. Cukup imam yang membaca. Namun kalau sholat sirriyah, maka wajib bagi makmum juga membaca. Imam tidak menanggung bacaan makmum ketika sholat sirriyah. Makanya kita sudah pernah bahas ketika
dalam sholat, misalnya sholat sir, sholat zuhur, kemudian makmumnya lupa baca Al-Fatihah, ya kan kita pernah bahas, maka nanti dia nambah 1 rakaat. Karena dia tidak, bacaan Fatihah dianya itu tidak ditanggung oleh makmum. Beda kalau sholat jahriyah. Wallahu taala alam. Tadi Nabi mengatakan al-imamu dhamin. Imam itu penjamin. Ini kemarin juga saya lupa jelaskan. Kita mengatakan bahwasanya imam kalau bacaannya lahannya parah sampai berubah makna, itu kemarin kita mengatakan kalau kita lebih bagus daripada dia maka sholat kita tidak sah, ya kan? Jadi imamnya bacanya salah di Al-Fatihah. Makmumnya lebih pintar daripada imamnya, maka makmumnya sholatnya tidak sah, kita katakan kemarin. Kenapa? Dalilnya ini. Karena imam yang menanggung makmum. Kalau imamnya lebih buruk daripada makmum, bagaimana dia bisa menambal kesalahan dari makmum? Paham? Imam itu penjamin. Kalau penjaminnya nggak bisa menjamin, bagaimana? Paham maksud Anda? Jadi kalau imamnya bacaannya nggak benar, padahal makmumnya lebih bagus, maka yang benar wallahu taala alam, makmumnya sholatnya tidak sah di belakang imam tersebut. Itu berkaitan dengan baca Al-Fatihah. Itu karena Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Wallahu taala alam. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu beliau mengatakan musabaqatul imam. Itu lomba sama imam, melombai imam, dahului imam. La yajuzu lil ma'mum musabaqatu imamihi. Seorang makmum tidak boleh duluan, lebih dulu daripada makmumnya. Faman ahrama qabla imamihi lam tanqidu salatuhu. Pada makmum yang takbiratul ihram mendahului imamnya, maka salatnya tidak sah. Ini kalau berkaitan dengan takbiratul ihram. Li'anna syartahu an ya'tiya biha ba'da imamihi faqad fatah. Karena syarat salat jamaah itu dia harus takbiratul ihram setelah imam. Jadi kalau dia takbiratul ihram duluan, baru kemudian kedua imam, maka salatnya tidak sah. Wa 'alal ma'mum an yashra' fi aqalis salati ba'da imamihi. Dan makmum hendaknya memulai gerakan salatnya itu setelah imam. Ingat, setelah imam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih." Sungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya sudah bertakbir, maka kata Nabi, fakabbiru. Antum perhatikan yang sudah belajar bahasa Arab, kata Nabi, fa idza kabbara fakabbiru. Di situ ada huruf apa? Fa. Kabbara fakabbiru. Fa kalau dalam bahasa Arab itu maknanya littaqib. Littaqib itu maksudnya setelahnya. Karena setelahnya itu ada 2. Ada bisa pakai fa, ada bisa pakai summa. Ada 2, fa sama summa. Kalau fa itu langsung habis imam langsung. Jadi imam setelah takbir, maka kita pun bertakbir. Fakabbiru. Kalau imam sudah takbir, maka bertakbirlah. Jadi kita tidak boleh mendahului imam. Ana ringkas. Tunggu. Fa in wafaqahu fiha aw fis salam kariyahu li mukhalafatihi sunnah. Kalau makmum bersamaan sama imam ketika salam atau yang lainnya, maka itu hukumnya makruh. Walam tafsud salatu, dan salatnya tidak rusak. Maksudnya dia imam Allahu Akbar, dia juga ikut Allahu Akbar bareng-bareng. Itu makruh, tapi salatnya tetap sah. Li'annahu ijtama'a ma'ahu fi rukni, karena dia bareng-bareng ngerjakan rukun. Wa in sabaqahu haramun. Kalau dia mendahului imam, maka ini haram, enggak boleh, dosa. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasbiquni birruku' wala bisujud wala bil qiyam." Jangan menuluhi aku ketika ruku dan sujud dan juga berdiri. Kata Nabi, jangan mendahului aku. Wa nahyu yaqtadi tahrim, dan larangan itu menjadikan hukumnya adalah haram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin."
Dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepalanya sebagai kepala himar. Jadi Allah ancam orang yang mendahului mengangkat kepala sebelum imam, Allah mengancam nanti kepalanya diganti jadi kepala himar. Ini dalil bahwasanya orang kalau mendahului imam itu dosa besar, haram, nggak boleh. Karena ada ancaman. Para ulama khilaf, ini kapan diganti kepala himar? Apakah di dunia apa di akhirat? Sebagian para ulama mengatakan seperti Syekh Mashhur Hasan, dia mengatakan di dunia juga. Dan dia dalam bukunya dalam mensyarah hadis ini bilang pernah terjadi katanya. Pernah terjadi. Sebagian ulama mengatakan enggak, ini cuma nanti di akhirat. Menjadi pertanyaan, kenapa kok kepala himar? Kenapa kepala himar? Karena himar itu dalam bahasa Arab lambang kebodohan. Lambang kebodohan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ahlul kitab, mereka itu seperti himar. Karena ahlul kitab diberikan kitab tapi mereka tidak mengamalkan kitab tersebut. Orang Yahudi, orang Nasrani diberi kitab tapi mereka tidak mengamalkan kitabnya. Sama seperti himar. Himar ketika diangkat dikasih beban, dia nggak paham di atasnya itu apa. Ada emas, ada perak, dia nggak paham. Jadi permisalan di sini maksudnya untuk menjadikan lambang kebodohan. Dan benar, orang yang ngangkat-ngangkat kepalanya ketika sholat, mendahului imam, apa yang dia cari? Mau dia duluan, dia nggak bakal selesai sebelum imam salam. Benar nggak? Iya kan? Mau dia duluan, rukunya duluan, tapi dia nggak bakal pulang duluan, dia pasti pulangnya setelah imam salam. Jadi makanya dikatakan himar di sini karena dia ini orangnya bahlul. Makanya kalau sholat Pak, sabar. Sholatnya itu harus sabar. Dan para ulama mengatakan ada 4 keadaan. Pertama itu mutaakhirah. Makmumnya mutaakhirah. Jadi makmumnya sudah imamnya sudah Allahu Akbar, makmumnya lama. Atau kadang-kadang biasanya itu di sujud, biasanya di sujud. Ketika sujud, imamnya bangkit, Allahu Akbar. Ini orang nggak bangun-bangun. Dia bilang kalau sujud itu doa bisa terkabul. Jadi saya banyak-banyakin doa. Jadi dia lama. Imam sudah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaum, baru dia bangkit. Allah. Ini salah, nggak benar. Ini nggak benar. Karena kata Nabi, fa idza kabbara fakabbiru. Maka kalau Nabi sudah takbir, kalau imam sudah takbir maka bertakbirlah. Intinya ngikut. Ini pertama, kondisi pertama dia terlalu lama, nggak boleh mutaakhirah. Kemudian kondisi kedua mutaba'ah. Ini yang benar. Jadi ketika imam takbir dia juga takbir. Ketika imam ruku dia juga ruku. Ini namanya mutaba'ah. Kemudian yang selanjutnya musawiyah. Itu berbarengan. Imam Allah Akbar dia juga ngikut. Sengaja dia memang buat ngikut-ngikutin imam. Bareng-bareng sama imam. Ini juga salah. Kemudian yang keempat, musabaqah yang tadi kita bahas. Mendahului imam. Jadi terlalu telat, nggak boleh. Berbarengan sama imam juga nggak boleh. Mendahului imam nggak boleh. Yang benar ngikutin imam. Jadi imam takbir, kita juga ikut takbir. Wallahu ta'ala alam. Kita dengar adzan dulu sudah isya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anda mau lanjut tapi panjang ya. Takutnya nggak habis nanggung. Mending tunda aja minggu depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya murni dari kejahilan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.